Shalom, pagi anak-anak. Hari ini minggu yang ceria. Ayo, mulai sekarang anak-anak sekolah minggu Ambengan harus tampil beda. Beda di antara orang-orang yang ada di sekeliling anak-anak, yaitu harus membawa pengaruh dimanapun anak-anak berada. Harus menjadi berkat dan menyatakan kebenaran. Untuk itu, guru-guru akan membimbing kalian beribadah. Bersedia mendengar firman Tuhan, mengasihi Tuhan, dan beribadah dengan segenap hati dan jiwa. Nah, mulai saat ini ada peraturan ibadah supaya anak-anak diberkati Tuhan. Peraturan saat beribadah. Yang pertama, duduklah yang manis di tempatmu. Jangan jalan-jalan, jangan makan, jangan minum, dan jangan ngobrol. Yang kedua, pastikan kalian sudah mandi dan berpakaian rapi. Yang ketiga, apabila ibadah ada aktivitas, anak-anak waktu foto sertakan juga aktivitasnya. Dipegang atau ditunjukkan ke arah kamera dan difoto bersama kalian. Oke, selamat beribadah anak-anak. God bless you.
Biarlah Tuhan dari surga melihat kami, Tuhan tersenyum kepada kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami serahkan Tuhan acara demi acara ke dalam tangan-Mu. Berikan hikmat-Mu dan akal budi-Mu Tuhan. Buat guru sekolah minggu yang hari ini bertugas di Bapa. Baik tim musik Tuhan, BSC Tuhan, juga yang akan menyampaikan firman Tuhan. Urapi Tuhan, urapi ya Bapa. Kami tidak bisa berjalan sendiri Tuhan tanpa kuasa-Mu ya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, anak-anak, semangat, semangat, tetap semangat. Harus beri pengakuan dulu. Haleluya, puji Tuhan. Tetap puji Tuhan, anak-anak ya. Siapa di sini pernah naik perahu? Saya. Semua kok? Oh, semuanya pernah naik perahu.
penguasa hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih buat kesempatan pada saat pagi hari ini. Kalau kami sehat, kami kuat ini karena Tuhan yang memelihara kehidupan kami. Pada saat ini kami sudah memuji Tuhan dan memuliakan aku karena Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman. Yang firman menjadi kekuatan kehidupan kami, jadi petunjuk jalan dalam kehidupan kami, supaya anak-anak di GBI Ampunan ini senantiasa taat dan perhatikan setiap firman Tuhan yang disampaikan oleh guru-guru kami, sehingga betul-betul firman-Mu ini jadi petunjuk hidup kami jadi lebih baik, hidup kami seperti Tuhan Yesus yang mengajarkan hidup kasih, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kami. Dalam kami semuanya konsentrasi mendengarkan firman Tuhan, dan biarlah kami serahkan hamba Tuhan yang menyampaikan firman-Mu dengan hikmat akal budi, supaya dengan hikmat akal budi mengajar dengan baik, dengan mudah dan gampang kami mengerti. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini. Demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Shalom, selamat pagi anak-anak yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kelas Batita dan Indria semangatnya luar biasa. Nah, pagi hari ini anak-anak kita bertemu kembali dalam kasih Tuhan. Adik-adik sudah memuji Tuhan ya, anak-anak juga sudah memuji Tuhan ya. Tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Lah, minggu kemarin siapa yang bercerita? Pastinya kalian yang ikut pasti tahu. Koko Heski ya. Nah, ceritanya apa? Yuk, siapa yang ingat yuk ceritanya minggu kemarin? Tentang bayi Musa yang dimasukkan ke dalam keranjang dan dibawa ke sungai Nil untuk disembunyikan. Karena apa? Karena ada peraturan waktu itu di tanah Mesir, kalau ada bayi laki-laki yang lahir harus dibunuh. Nah, waktu itu Bapak Musa masih bayi ditemukan oleh putri Firaun dan dibawa ke istananya. Akhirnya Bapak Musa ini bertumbuh menjadi anak yang sangat pandai, anak yang besar, dan Bapak Musa ini menjadi anak yang kuat karena dibesarkan di lingkungan istana Firaun dan diasuh oleh ibu kandungnya sendiri. Setelah menjadi dewasa, Bapak Musa ini melihat bangsanya, bangsa Israel, begitu tertindas adik-adik di tanah Mesir, disuruh kerja keras, disuruh kerja paksa, tidak boleh istirahat. Mereka sangat kasihan sekali. Bapak Musa mempunyai keinginan untuk membebaskan bangsanya dari perbudakan tanah Mesir. Bagaimana cerita selanjutnya? Adik-adik dengarkan ya. Nanti kalian harus duduk dengar-dengaran firman Tuhan ini. Setelah itu kalian akan ada aktivitas di akhir cerita firman ini. Oke anak-anak, siap mendengar firman Tuhan? Yuk kita dengarkan. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Dadah. Orang-orang Israel yang datang ke Mesir beranak cucu dan tak terbilang jumlahnya. Tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan, dan mereka berseru-seru. Maka Allah melihat orang Israel itu, dan Allah memperhatikan mereka. Musa, Musa, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah. Aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir. Tetapi Musa berkata kepada Allah, "Siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir." lalu firman-Nya,
bukankah aku akan menyertai engkau? Pergilah, aku akan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Kemudian Musa memberitahukan kepada Harun segala firman Tuhan yang disuruhkannya dan segala tanda mujizat yang diperintahkannya kepadanya untuk dibuat. Adapun Musa 80 tahun umurnya dan Harun 83 tahun. Demikianlah diperbuat Musa dan Harun seperti yang diperintahkan Tuhan kepada mereka. Kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu berkata kepadanya, Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun. Tetapi hati Firaun berkeras, sehingga tidak mau mendengarkan mereka keduanya. Siapakah Tuhan itu? Tidak kenal aku Tuhan itu, dan tidak juga aku akan membiarkan orang Israel pergi. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Firaun berkeras hati. Ia menolak membiarkan bangsa itu pergi. Sekarang engkau akan melihat apa yang akan kulakukan kepada Firaun. Pergilah kepada Firaun pada waktu pagi. Pada waktu biasanya ia keluar ke sungai. Nantikanlah dia di tepi sungai Nil dengan memegang di tanganmu tongkat. diangkatnya tongkat itu dan dipukulkannya kepada air yang di sungai Nil. Maka seluruh air yang di sungai Nil berubah menjadi darah. Matilah ikan di sungai Nil, sehingga sungai Nil itu berbau busuk, dan orang Mesir tidak dapat meminum air dari sungai Nil, dan di seluruh tanah Mesir ada darah. Beginilah firman Tuhan, biarkanlah umatku pergi. Jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan menulahi seluruh daerahmu dengan katak. Katak-katak itu akan naik memanjati engkau, memanjati rakyatmu dan segala pegawaimu. Berdoalah kepada Tuhan, supaya dijauhkannya katak-katak itu daripada aku dan daripada rakyatku. Maka aku akan membiarkan bangsa itu pergi. Tetapi ketika Firaun melihat bahwa telah terasa kelegaan, ia tetap berkeras hati dan tidak mau mendengarkan mereka keduanya. Harun mengulurkan tangannya dengan tongkatnya dan memukulkannya ke debu tanah. Segala debu tanah menjadi nyamuk di seluruh tanah Mesir. Demikianlah nyamuk-nyamuk itu hinggap pada manusia dan pada binatang. Lalu berkatalah para ahli itu kepada Firaun, Inilah tangan Allah. tetapi hati Firaun berkeras, dan ia tidak mau mendengarkan mereka. Beginilah firman Tuhan, jika engkau tidak membiarkan umatku itu pergi, maka aku akan melepaskan pikat terhadap engkau. Maka datanglah banyak-banyak pikat ke dalam istana Firaun dan ke seluruh tanah Mesir. Lalu kata Firaun, Baik, aku akan membiarkan kamu pergi. pikat itu dijauhkannya dari Firaun. Seekor pun tidak ada yang tinggal. Tetapi sekali ini pun Firaun tetap berkeras hati. Ia tidak membiarkan bangsa itu pergi. Beginilah firman Tuhan, jika engkau menolak membiarkan mereka pergi dan masih menahan mereka, maka ternakmu yang ada di padang akan kena tulah Tuhan, kena penyakit sampar yang dahsyat. Keesokan harinya, segala ternak orang Mesir itu mati, tetapi dari ternak orang Israel
tidak ada seekor pun yang mati. Tetapi Firaun tetap berkeras hati dan tidak mau membiarkan bangsa itu pergi. Lalu mereka mengambil jelaga dari dapur peleburan dan berdiri di depan Firaun. Kemudian Musa menghamburkannya ke udara, maka terjadilah barah yang memecah sebagai gelembung pada manusia dan binatang. Tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun, sehingga ia tidak mendengarkan mereka. Lalu Musa mengulurkan tongkatnya ke langit, maka Tuhan mengadakan guruh dan hujan es, dan api pun menyambar ke bumi, dari manusia sampai binatang, timpa binasa oleh hujan itu, dan segala pohon di padang ditumbangkannya. Di seluruh tanah Mesir, hanya tempat kediaman orang Israel, tidak ada turun hujan es. Lalu Firaun berkata kepada mereka, Aku telah berdosa sekali ini. Tuhan itu yang benar. Maka aku akan membiarkan kamu pergi. Tidak usah kamu tinggal lebih lama lagi. Tetapi ketika Firaun melihat bahwa hujan telah berhenti, berkeraslah hati Firaun sehingga ia tidak membiarkan orang Israel pergi. Lalu Musa mengulurkan tongkatnya ke atas tanah Mesir, dan Tuhan mendatangkan angin timur melintasi negeri itu, membawa belalang. Datanglah belalang meliputi seluruh tanah Mesir, memakan habis segala tumbuh-tumbuhan di tanah dan segala buah-buahan pada pohon-pohon sangat banyak. Aku telah berbuat dosa terhadap Tuhan Allahmu. Ampunilah kiranya dosaku untuk sekali ini saja. Lalu keluarlah Musa meninggalkan Firaun dan berdoa kepada Tuhan. Maka Tuhan membuat angin bertiup dari jurusan sebaliknya, yakni angin barat yang sangat kencang, yang membawa belalang itu dan melemparkannya ke dalam laut Teberau. Tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun, sehingga tidak mau membiarkan orang Israel pergi. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke langit, dan datanglah gelap gulita di seluruh tanah Mesir selama 3 hari. Tidak ada orang yang dapat melihat temannya, juga tidak ada orang yang dapat bangun dari tempatnya. Pada semua orang Israel ada terang di tempat kediamannya. Dia tidak mau membiarkan mereka pergi. Berkatalah Musa, Beginilah firman Tuhan, pada waktu tengah malam, aku akan berjalan dari tengah-tengah Mesir. Maka tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir akan mati, juga segala anak sulung hewan. Supaya kamu mengetahui bahwa Tuhan membuat perbedaan antara orang Mesir dan orang Israel. Lalu Musa memanggil semua tua-tua Israel serta berkata kepada mereka, Pergilah, ambillah kambing domba untuk kaummu dan sembelilah anak domba Paskah. Kemudian kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkannya dalam darah yang ada dalam sebuah pasu. Dan darah itu kamu harus sapukan pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu. Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar pintu rumahnya sampai pagi. Dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya. Apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulahi. Maka pada tengah malam Tuhan membunuh tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir, dari anak sulung Firaun yang duduk di tahtanya sampai kepada anak sulung orang tawanan beserta segala anak sulung hewan. Dan kedengaranlah seruan yang hebat di Mesir, sebab
tidak ada rumah yang tidak kematian. Lalu bangunlah Firaun pada malam itu bersama-sama semua pegawainya dan semua orang Mesir. Dipanggilnyalah Musa dan Harun, katanya, Bangunlah, keluarlah dari tengah-tengah bangsaku, baik kamu maupun orang Israel. Pergilah, beribadahlah kepada Tuhan seperti katamu itu. Malam itulah malam berjaga-jaga bagi Tuhan untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Orang Israel melakukan juga seperti kata Musa. Mereka meminta dari orang Mesir barang-barang emas dan perak serta kain-kain. Kira-kira 600.000 orang laki-laki, banyak ternak kambing domba dan lembu sapi. Lamanya orang Israel diam di Mesir adalah 430 tahun. Dan tepat pada hari itu juga, Tuhan membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir menurut pasukan mereka. Nah, kalian sudah mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini. Bagaimana Bapak Musa mengeluarkan bangsa Israel dari perbudakan tanah Mesir. Akhirnya Tuhan jawab doa-doa mereka dan mereka akhirnya bisa keluar dari tanah Mesir. Dan Tuhan mengirimkan apa anak-anak? Tulah atas tanah Mesir sehingga Raja Fir'aun membebaskan bangsa Israel karena Tuhan bangsa Israel adalah Tuhan yang hidup. Nah, adik-adik, cerita hari ini kita tahu bagaimana Tuhan Yesus menyertai bangsa Israel. Begitu juga Tuhan Yesus akan menyertai kita, anak-anaknya yang percaya, yang setia. Karena itu adik-adik tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, karena Tuhan Yesus selalu bersama dengan kita ya. Tetap setia, tetap semangat, selalu mengiring Tuhan ya. Setia sekolah minggu anak-anak, karena Tuhan Yesus begitu baik dalam hidup kita, sehingga anak-anak disertai sampai saat ini dengan tubuh yang sehat, dengan tubuh yang kuat, dengan kepinteran, dengan kepandaian, dengan akal budi. Nah, itu semua dari Tuhan. Karena itu kita perlu berterima kasih kepada Tuhan. Dan Tuhan pasti menjawab setiap doa-doa anak-anak. Apabila anak-anak berdoa tentang sesuatu, misalnya kepingin pintar, kepingin pandai, anak-anak minta hikmat Tuhan, Tuhan akan memberi hikmat. Anak-anak diberi hikmat pada waktu belajar, anak-anak diberi hikmat kepandaian dari Tuhan ya. Apalagi kalau ketika kita sakit, Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti jamah, Tuhan pasti sembuhkan. Karena anak adalah anak-anak yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus mengasihi kalian semua ya. Jadi jangan takut. Seperti bangsa Israel disertai Tuhan, pasti kalian akan juga disertai Tuhan. Oke? Pagi hari ini cerita firman Tuhan Tante Yuli akhiri, dan aktivitas untuk Batita hari ini, satu pertanyaan nanti dijawab ya mama-mama. Berapa umur Bapak Musa dan Bapak Harun pada waktu Tuhan menyuruh mereka untuk membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir? Umurnya berapa? Bapak Musa berapa? Bapak Harun berapa ya? Dan untuk kelas indria, kan itu nanti tadi ada 10 tulah. Kalian sebutkan 5 tulah saja di video dan nanti dikirim ke kelas grup WA ini. Nanti adik-adik dapat 2 poin, kesetiaan dan aktivitas. Oke, semangat ya anak-anak, 5 tulah saja disebut ya. Oke, nah yuk kita akhiri ibadah pagi hari ini dengan sukacita, ucapan syukur. Kita berdoa ya. Ayo tutup mata, lipat tangan kalian. Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini. Kami bersyukur karena Tuhan menyertai kami sampai saat ini. Tuhan mendengar doa kami sampai saat ini. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, jadikanlah kami sebagai anak-anak yang semakin setia mengiring Tuhan, semakin setia beribadah kepada Tuhan. Karena Tuhan mengasihi kami dan kami juga ingin menyenangkan hati Tuhan, membalas kebaikan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, berkati kami semua yang mengikuti ibadah sekolah minggu pagi hari ini, dan kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang tidak mengikuti apabila mereka sakit atau apabila mereka
keluar pergi, Tuhan juga ada bersama dengan mereka. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus selalu membimbing kami, selalu menjawab segala permohonan kami, dan selalu menyertai kami sampai kapanpun. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya berkat Tuhan turun atas kami semua pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Semangat ya anak-anak. Tante tunggu sampai jam 7 malam. Kalian kerjakan aktivitas kalian. Nanti dapat 2 poin. Oke, Mbak Tita dan Indria semangat. Yuk, kita semakin maju di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Oke, dadah. Puji Tuhan anak-anak sudah menyelesaikan ibadah pagi hari ini. Tante percaya anak-anak sudah diberkati ya. Ayo tiba saatnya Tante mau berdoa buat kalian semua. Tante undang kalian bangkit berdiri. Ayo kita sama-sama bangkit berdiri. Kita berdoa sama-sama. Kita mau berdoa buat teman-teman kita ya anak-anak. Mungkin banyak yang sakit. Tuhan kasih kesembuhan. Ayo Tante mau berdoa. Terima kasih Tuhan buat pagi yang indah ini. Anak-anak sekolah minggu sudah beribadah. Mereka sudah mendapat berkat makanan rohani Tuhan. Dan mereka sudah dikenyangkan. Pagi hari ini kami semua berdoa Tuhan buat anak-anak sekolah minggu. Mungkin ada yang sakit saat ini Tuhan. Kami percaya kami punya Tuhan Allah yang sanggup menyembuhkan. Kami berdoa buat mereka semua. Kiranya Tuhan Engkau tolong. Tuhan juga tolong teman-teman sekolah minggu yang mungkin saat-saat ini Tuhan membutuhkan pertolongan-Mu. Kami percaya Tuhan selalu menyertai mereka. Kami berdoa juga buat guru-guru sekolah minggu yang sudah bertugas. Tuhan memberkati mereka. Terima kasih Tuhan buat pagi yang indah ini. Kami sudah terima berkat-Mu. Hamba berdoa buat anak-anak sekolah minggu, Balita dan Indria beserta keluarga, beserta guru-guru mereka. Tuhan memberkati mereka dengan damai sejahtera, sukacita, kesehatan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba sudah berdoa. Haleluya. Amin.